bagaimana cara mandi junub yang baik Pak Ustadz? Mudah-mudahan ini anak SMP. Saya khawatirnya yang nanya ini anak udah 3. Yang pertama, semua basah. Asal semua sudah basah, sah. Yang mana duluan basah Pak Ustadz? Terserah. Kalau kebetulan di sungai, salto. Atau di kolam renang. Nawaitu rafal hadasil akbari an jamil badani. Aku niat menghilangkan najis besar, hadas besar dari badanku. Lillahi ta'ala. Sah. Kalau cerita rukunnya saja, yang penting semua basah. Tapi kalau mau cerita sunnah-sunnahnya, ikut sunat-sunatnya, pertama kali basuh tangan. Iza staiqaza ahadukum min naumihi. Kalau kalian bangun tidur, jangan masukkan tangan ke tempat bejana. Bangun tidur malam, dimasukkan tangan ke bak, ke ember, tak boleh. Kenapa tak boleh? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci dulu tangan di luar bak, habis itu baru kau masukkan air, cuci tangan, maaf cakap cuci basuh kemaluan, setelah itu baru berwudu, macam wudu solat, basuh kumur-kumur hidung, istinsyak, masuk muka, tangan sampai siku, rambut, ke telinga, kaki, habis itu baru basahi sikit-sikit, basahi kaki sebelah kanan, sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai basah. Sunnah ini apa manfaatnya? Coba baca tulisan. Stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena air dingin langsung siram ke kepala. Ketika kulit kepala terasa dingin, darah dari jantung langsung menyembur ingin memanaskan otak kepala. Tapi karena paralonnya tersumbat, maka macet. Coba putar keran, buka keran besar-besar, tapi kemudian pipanya disumbat. Apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah. Macam paham aja Ustadz nih. Kalau tak percaya sama saya tanya dokter. Betul kan Pak Dokter? Oleh sebab itu maka dipanaskan badan dengan cara sejukkan, dingin, sampai akhirnya kepala basah semua. Itu kalau mau mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz Somad terhadap vaksin MR yang sudah dilaksanakan di Kepri khususnya, namun belum memiliki sertifikat halal? Sampai hari ini, Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan label halal terhadap vaksin itu. Ini vaksinnya. Vaksin ini belum ada label halalnya. Saya sudah telepon langsung ke MUI Pusat. Waktu saya diminta sosialisasi di Dinas Kesehatan. Saya diminta Dinas Kesehatan sosialisasi vaksin bayi dengan vaksin cacar, campak, rubella dengan vaksin berangkat haji. Lalu saya takut salah, saya telepon pusat. Ada tak label halal? Belum ada halal dari pusat. Lalu kenapa masyarakat boleh memakainya? Yang ada fatwa darurat. Kalau darurat pilih 2. Mati atau makan babi? Pilih mana? Mati atau makan babi? Nah, banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh kita pilih mati. Masuk ke hutan. Sampai di hutan pilihannya cuma 2. Mati atau makan babi. Tiba-tiba kawan, kau pilih mana? Aku mati aja lah. Tak boleh. Ambil babi, colek-colek pakai kecap. Sementara datang pisang. Tapi kalau pisang sudah datang, tinggalkan babi, makan pisang. Nanti kalau datang vaksin yang halal, tinggalkan yang ini, beralihlah ke yang halal. Kalau mudaratnya tingkat tinggi. Tanya dokter kita. Bapak-bapak dokter yang ngaji-ngaji yang amanah. Tanya, Pak dokter, bahaya tak kalau ini tak kupakai? Kata dokter yang amanah tadi, kalau tak kau pakai nanti kau mati. Bolehlah, karena darurat. Tapi kalau kata dia, tak apa-apa. Ustadz Somad waktu kecil dulu, saya tanya mak saya. Mak, aku dulu waktu kecil pernah tak disuntik? Kau dari kecil sampai sekarang tak pernah vaksin-vaksin. Karena kita orang kampung. Asal datang dokter puskesmas mau menyuntik, ku larikan kau ke hutan. Sampai sekarang hidup, tak mati-mati. Oleh sebab itu maka, coba tanya dokter yang amanah, apakah kata dia bahaya atau tidak? Kalau kata dia, tak ada tuh Pak, tak bahaya, usah suntik. Tapi kalau kita bahaya, suntik. Cuman yang jadi masalah, udah disuntik, baru nanya saya. Apa boleh buat? Kalau andai pun babi, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan babi-babi tadi tak bereaksi di dalam. Ustaz Abdul Somad,
Semoga sehat selalu. Amin. Dalam limpahan curahan rahmat Allah SWT. Bagaimana hukum uang pensiunan? Halal. Karena sebetulnya dia bekerja, gajinya itu yang diputar ke depan. Maka pensiunan itu untuk menjaga dia. Supaya anak keluarganya kalau dia sudah mati meninggal dunia. Tetap bisa makan andai tak dapat kerja. Itu penghormatan negara untuk dia. Halalan thayyibah. Siapa saja mahram anak di luar nikah Pak Ustadz? Anak ibu hamil 3 bulan 4 bulan dinikahkan dia dengan laki-laki, nikahnya sah. Makanya Pak Kua tak pernah bertanya, kau mau nikah? Iya. Perutmu berapa bulan isinya? Tak pernah tanya. Nikah perempuan yang dalam keadaan hamil sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Ketika anak lahir, anak tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin kardus, bin botol, bin tiang, bin batang. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama laki-laki, tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau nanti bapak mati meninggal dunia, si anak tak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena tak ada hubungan nasab antara mereka. 4, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, dipinang orang, mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua. Pak Kua, ada masalah yang mau bicarakan ke Pak Kua. Bisa bicara 4 mata Pak Kua. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Aku dulu begini-begini Pak Kua. Udah lama aku tahu, kata Pak Kua. Jangan menikahkan anak hasil zina. Ini anak saya Pak Ustadz. Ini anak saya, DNA-nya sama, rambutnya sama. Kami sudah cek di rumah sakit di Singapura, sama anak saya. Ini DNA-nya. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Apakah anak yang dilahirkan di luar nikah dengan ayahnya atau adik laki-lakinya termasuk mahram? Anak luar nikah, laki-laki. Lalu kemudian dengan adik-adiknya itu, saudara seibu tetap mahram. Maka dia mahram dengan saudara-saudaranya karena dia dianggap saudara seibu. Dengan ayahnya itu bukan ayah kandungnya. Lalu apa? Tapi dia tetap tidak boleh karena sudah menikah dengan ibunya. Dianggap semacam ayah tirinya. Dia tak ada hubungan nasab. Tapi karena menikah dengan emaknya, maka dia punya hubungan disebabkan oleh pernikahan. Bukan oleh hubungan darah. Beberapa tahun yang lalu, dari Kementerian Agama telah melakukan penetapan ulang arah kiblat di seluruh Indonesia, termasuk di Tanjung Pinang. Sebagian masjid telah merubah arah kiblatnya sesuai rekomendasi dari Kemenak. Panjang betul ceritanya. Tapi ada sebagian masjid tetap bertahan dengan arah kiblat yang lama. Alasannya Kemenak menggunakan alat buatan orang kafir. Ada lagi yang beralasan kalau arah kiblatnya tidak pas betul, tidak menjadi masalah. Yang penting hatinya mengarah ke kiblat. Oh kalau gitu membelakangi kiblat aja. Mana kiblat? Ah belakang. Kau kenal nggak ada urusan? Hati. Yang penting kan hatinya. Sama macam orang-orang yang bilang, kau kenapa tak berjilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Nanti datang orang gila tak bercelana. Kau kenapa telanjang? Yang penting hatinya pakai baju. Otak. Ini pakai otak apa otak-otak? Tidak boleh ikut itu. Karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Ini lampu. Ini lampu ini yang buat orang kafir. Ini lampu, ini mikrofon yang buat semua. Masjid itu Kubah. Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma. Roma itu mana? Non-Muslim. Menara. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api. Tempat api. Mana dari Islam? Islam tidak melarang menggunakan alat non-Muslim selama yang diambil maslahatnya. Tidak diambil sebagai ibadah. Kecuali yang diambil ibadahnya, ritualnya baru tak boleh. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Jelas? Tak juga jelas, kita ulang sekali lagi.